Sawit itu menciptakan orang menjadi pemalas. Ada juga petani sawit yang anaknya kuliah ke luar negeri. Pernah pada tahun 2017 untuk lingkup desa jumlahnya yang bisa naik haji. Kabarnya terbesar seluruh Indonesia. Apa yang ingin Bapak katakan kepada mereka yang nyinyir kepada sawit? Bagi mereka yang memandang negatif tentang dunia persawitan, silahkan datang ke Teluk Panji. Wow. Rekan sawit, 1 bulan telah berlalu dan kali ini kita ketemu lagi dalam edisi Sawit Talk yang keempat. Banyak yang bilang bahwa petani itu orang yang terbelakang, yang mungkin tidak dianggap kreatif dan inovatif. Tapi tidak demikian di zaman sekarang. Hari ini kita akan ketemu dengan seorang petani sawit yang saya boleh bilang mengerti kemajuan zaman. Kita ketemu dengan Pak Heri. Selamat datang Pak Heri. Iya, selamat datang Mas. Waduh, kalau emas itu berarti Bapak aslinya dari Jawa ya Pak ya? Iya betul, saya lahir dan besar di Kabupaten Tulungagung Ya. yang merantau ke Medan, Sumatera Utara. Bapak putra seorang transmigran. Iya, putra seorang terdelegasi asli. Wah, Pak Heri, saya dengar dan saya membaca banyak hal tentang Pak Heri. Pak Heri banyak tahu tentang sustainability, tentang keberlanjutan. Dan ini sering dibicarakan Pak oleh mereka yang pintar-pintar Pak. Keberlanjutan dalam hal sawit. Apa yang Bapak ketahui tentang keberlanjutan dalam hal sawit ini Pak? Keberlanjutan tentang sawit menurut versi petani itu yang penting sesuatu yang berkelanjutan itu ada mengandung beberapa unsur. Salah satunya petani tidak merasa merusak hutan. Karena kekuatan petani itu pada prinsipnya hanya kekuatan kecil dan bisa yang dilakukan dalam porsi kecil. Jadi konsep merusak lingkungan dan sebagainya saya kira tidak bisa dialamatkan kepada petani. Itu yang pertama. Yang kedua, sawit yang berkelanjutan sesuatu yang mempunyai nilai tambah secara ekonomi. Dan itu sudah dibuktikan. Salah satunya dari segi pendidikan. Anak-anak petani sawit di Desa Teluk Panji 2 dan sekitarnya yang tergabung di Lembaga Koperasi Uni Desa Panji Rukun itu bisa menyekolahkan anak-anaknya mulai SD, SMP, SMA, bahkan S1, S2. Luar biasa. Baik yang mendapat beasiswa ataupun yang mandiri. Ada juga petani sawit yang anaknya kuliah ke luar negeri. Pada tahun 1998, orang tua kita hadir ke Teluk Panji sebagai peserta itu rumahnya papan itu Mas. Papan dengan kamar tamu 1, kamar tidur 2 semua dari papan dan WC-nya itu tempat jauh yang plung gitu kira-kira Iya. kamar. Nah, tapi karena etos tinggi sekarang ini banyak rumah yang seperti itu udah nggak ada lagi menjadi dan bisa membangun rumah yang tembok kira-kira beton kira-kira itu yang cukup membanggakan. Ketiga, infrastruktur kami. Jalan-jalan di desa kami udah ada yang dibetonisasi. Ada yang udah diaspal. Pertama, kontribusi dari PKS-PKS yang sekitar dari situ yang dihimpun oleh Pemkab untuk gotong royong membangun betonisasi. Wahana internet komunikasi. Ya semua baik WiFi yang berbentuk jaringan kabel atau pakai satelit sudah ada. Yang berikutnya berkaitan dengan gedung pendidikan. Jadi mulai TK di masing-masing desa atau koperasi ada. SD ada, SMP negeri juga ada. SMP atau MTS swasta sudah ada, SMK negeri ada, SMA atau SMK swasta ada atau aliyah. Pondok pesantren juga ada. Jadi dari segi religi yang kita beragama Islam, pernah pada tahun 2017, kalaupun boleh tercatat lingkup desa itu kabarnya terbesar seluruh Indonesia. Untuk lingkup desa jumlahnya yang bisa naik haji. Dari situ berarti konsep berkelanjutan sudah nampak. Ya. Dan itu tidak hanya dinikmati oleh pekebun, tapi juga buruh taninya. Kalau begitu, saya boleh bilang bahwa bapaknya bapaknya Pak Heri itu datang ke Labuan Batu Selatan ya. Yang kira-kira 8 jam lah saat ini dari Medan ke selatan itu. Dulu ya boleh dibilang masih hutan belantara atau desa yang masih terbengkalai begitu. Kemudian menjadikan sebuah desa dan saat ini boleh dibilang bahasa Jawanya
Gemah Ripah Loh Jinawi. Insya Allah. Ya. Wah, gitu ya Pak ya. Ya. Jadi itulah yang namanya keberlanjutan ya. Itulah namanya sustainability dan tidak merusak hutan. Tidak. Ya. Bapak bisa belajar begitu dari mana itu Pak? Ya, pertama kita belajar ngopi bareng-bareng kawan-kawan. Oh. Terus kedua ada 1-2 artikel kita pelajari. Dan acara kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh PT Mitra dalam hal PT ABM untuk mengikuti beberapa kegiatan seminar atau workshop dan sebagainya dengan PT ABM juga sering diajak. Atas dasar itu kita sedikit banyak mengerti tentang sawit dan bagaimana kita menjadi petani sawit yang berkelanjutan. Ya, Bapak sendiri kan saya tahu bahwa Bapak adalah dulu pernah belajar di kuliah hanya 1 tahun, malah bahasa Inggris. Bahasa Inggris urusannya dengan sawit apa ini? Tapi ternyata Bapak mampu mengembangkan sawit yang berkelanjutan. Bahkan saya juga dengar Bapak tahu banyak itu tentang bagaimana hubungannya sawit dalam sebuah konsep yang namanya ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil. Wah, itu sebetulnya yang biasa bicara para dewa itu Pak. Tapi Bapak bicara di media itu Pak. Gimana itu Pak? Jadi hubungannya ya dari yang Bapak lakukan dengan ISPO itu apa itu Pak? Sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto dengan pola bertahan itu sudah melakukan beberapa hal yang ada di dalam memaknai ISPO itu sendiri. Oh iya, dengan sendirinya. Ya, dengan sendirinya. Kenapa begitu? Ya, pada zaman Orde Baru dengan program transmigrasinya itu kan pemerintah memberikan petani transmigrasi lahan plasma seluas 2 hektar. Ditambah dengan lahan bekarang seluas 0,5 hektar. Dan itu sudah ditanami sawit oleh PT Mitra, dalam hal ini PT ABM. Nah, petani sebagai petani transmigrasi selalu mendapat bimbingan, selalu didampingi bagaimana menjadi sawit itu yang sustainable. Kita juga tidak boleh menyemprot semua rumput-rumput yang ada di lahan sawit. Apa itu? Untuk memelihara kelembapan tanah gambut. Nah, berikutnya juga dalam hal bekerja, karena sawit itu juga berduri kan, itu harus menggunakan alat-alat yang dipunyai seperti sepatu, walaupun tidak mesti sepatu panjang, yang penting pakai alas gitu. Nah, sustainable yang dimaksud sih saya kira udah terpenuhi. Dan kenyataannya keberlanjutan itu mengandung unsur salah satunya petani mempunyai nilai tambah dari itu. Nah, saya meyakini konsep transmigrasi itu udah ada keberlanjutan karena zaman Orde Baru kita meyakini semua pemangku kepentingan dalam ini kementerian di Pak Harto itu rapat yang melibatkan semua elemen sehingga status tanah dan sebagainya udah clear dan clean. Buktinya semua petani transmigrasi itu mendapatkan surat hak milik SHM sejak tahun 1998. Memang dalam keberlanjutan itu kan banyak aspeknya. Tadi Bapak sudah menyebutkan tentang bagaimana tidak merusak lingkungan. Yang kedua juga bicara tentang apa itu namanya masalah yang penting, yaitu masalah status tanah. Statusnya oke semua. Nah, saya ingin tahu Bapak dulu waktu datang tadi disebutkan bapaknya Pak Heri tentunya itu mendapatkan 2 hektar. 2 hektar tanah untuk bercocok tanam plasma kan. Kemudian plus 1 hektar untuk pekarangan. Tapi saya dengar Bapak sekarang punya 10 hektar. Apakah Bapak menyulap jadi 10 hektarnya itu gimana tuh? Iya, berkembang waktu itu tadi ada juga petani yang pola pikirnya itu maunya BIM salah BIM, tidak tahan. Jadi suruh ngurus kira-kira gitu. Pulang kampung. Nggak tahan gitu. Nggak tahan karena itu tadi ya secara kasat mata untuk mencari sesuap nasi asup piring mosok sih sampai seperti ini. Tapi berkat keuletan kebanyakan warga itu, ya siapa yang menanam pasti panen kira-kira gitu. Iya. Jadi akhirnya Bapak itu istilah kerennya ya Pak, mengakuisisi tanah orang lain. Itu setelah berapa lama Pak dari 2 hektar menjadi 10 hektar itu Pak? Lama, kira-kira ya 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun ya Pak ya. Jadi dalam kurun waktu itu ada perkembangan ekonomi, kemudian mengambil tanah pihak lain dalam arti mantan-mantan transmigran yang pulang kampung. Tapi tidak mengambil hutan ya? Tidak. Bagaimana kondisi hutan di sekitar Bapak? Kalau kondisi hutan kebetulan kami kan berbatasan dengan Provinsi Riau, ya kan. Kita tidak pernah sampai main-main ke hutan. Kita lebih fokus gimana menjadi sawit ini sawit yang
berdaya guna bagi anak cucu kita. Jadi masalah kehutanan di kampung kami itu memang nggak ada hutan memang ya. Kami yang semuanya sawit itu. Dan semua itu kalau nggak salah ya sejak tahun 1998 itu udah sawit. Oh iya. Dan sekarang udah semuanya masa replanting sebenarnya. Iya. Oke. Pak, jadi tentang kembali ke ISPO tadi. ISPO tadi memang tidak diajarkan secara khusus ya kepada Bapak ya. Sejak digulirkan ISPO oleh pemerintah sebagai senjata kita untuk sustainable tadi itu kan, Ya. kan pemerintah bersama PT mitra kita itu ya mengadakan penyuluhan dan semua. Dan sampai sekarang PT APM sebagai mitra kita penjual TPS itu udah bersertifikat ISPO. Ya, kalau gitu yang aktif ini ternyata dari pihak PT dari mitra. pihak PT, Iya. bukan dari pihak pemerintah. Sama sih sebenarnya, cuma kalau dibuat persentase mungkin lebih ke Dan ilmu-ilmu Iya, tentang keberlanjutan baik dari ISPO maupun RSPO itu juga mostly atau sebagian besar dari besar. PT. Iya. Ditambah dari pemerintah. Pemerintah, Pemkab. Iya. Oke, Pak. Oke. Nah, setelah Bapak tahu tentang keberlanjutan tentang sawit ini, masih ada masalahkah? Setahu kami selama lebih kurang ya 27 ke 30 tahun berkecimpung dengan sawit yang melibatkan PT Mitra, terus juga pemerintah. Kalau masalah kecil pasti ada lah. Ya. Cuma seperti kita berumah tangga, masalah kecil ada tapi tidak sampai bercerai. Oh iya. Dan sampai detik ini hubungan kami dengan yang melahirkan kami dulu kan PT APM Iya. bersama Bank Mitra, Bank BRI, KUD tripartit itu sampai detik ini juga masih menjadi satu padu. Bahkan replanting nanti mitranya tetap PT Abdi Budi Mulya sebagai PKS-nya, untuk perbankannya tetap dari Bank Rakyat Indonesia. Oke, Pak, kalau gitu umur sawit sekarang sudah 33. 33, Pak. 33 Di atas 30 tahun Iya. ya. Berarti sudah turun dong apa itu namanya Tonase, ya. produksinya sudah turun banyak turun, banget. ya. Sudah dari puncaknya itu turun sudah berapa persen, Pak? Udah hampir 50%. 50% ya. Iya. Tapi sudah replanting semua atau belum? Belum. Berarti dalam proses replanting. Sebagian sudah, sebagian proses. Oke. Bapak, bagaimana Bapak melakukan replanting sekarang? Yang pertama, kita menangkap isu replanting setelah dikeluarkan dari pemerintah lewat BPKS, bahwa pemerintah sudah menyiapkan karena catatan pemerintah dianggap tanaman yang terdahulu itu tidak diyakini semua menggunakan bibit yang bagus. Pembandingnya mungkin negara Malaysia mungkin, Ya. sampai 12 ton per hektar per tahun kan kira-kira. Kita diasumsikan cuma 8 ton. Atas dasar itu pemerintah berusaha memperbaiki tingkat keberhasilan tersebut. Nah, di saat usia sawit kami memang waktunya replanting, pemerintah alhamdulillah justru menggulirkan bantuan mulai dari 25 pertama ke 30, sekarang per 1 September 60 juta. Ya. Itu. Dengan mengedepankan bibit-bibit, produksi bibit yang legal. Ya, yang legal dan berkualitas. Berkualitas ya. Dan itu udah kita kerjakan. Jadi banyak produsen bibit mulai dari PPKS, Sriwijaya, Dampi, Bakri dan sebagainya, kita ngopi bareng, dan apa yang dimau petani yang penting dari produk-produk yang baik dan berkualitas. Itu persiapan kita replanting. Ya, jadi dari bibitnya sendiri sekarang dari KUD yang Bapak pimpin itu nyaris tidak ada yang pakai apa tuh namanya, Pak? Bibit palsu ya. Bibit palsu nggak ada ya? Nggak Nggak ada yang abal-abal Iya, ya? nggak Pak, ada, ya? nggak Oke. ada. Jadi kemungkinan ke depan ini menjadi lebih baik lagi ya? Pasti itu pasti. Saya kira itu. Pasti. Kemudian yang lainnya apa, Pak? Dari indikator yang sudah replanting itulah, kira-kira umur 4 tahun. Sebagai data yang kami himpun, ada kelompok tani dari KUD Subur Makmur, namanya Mas Hadi Mashuri, kelompok tani 2, bulan Oktober kemarin. Oktober ini kan berarti kan, Oktober ini. Dari 30 petani itu, data yang kami tangkap mendapat 93 ton 438. Itu per 60 hektar untuk 30. Jadi secara kita bagi rata-rata, berarti masing-masing petani umur replanting 4 tahun mendapatkan 3 ton 150 kilo secara rata-rata. Iya, untuk umur segitu apakah itu sudah bagus, Pak? Bagus Umur sekali. segitu bagus. Walaupun sebenarnya tidak semua mendapatkan 3 ton 150 itu secara rata-rata. Ada yang dapat 600 atau bahkan 1 ton 500 ini kira-kira gitu. Tapi rata-ratanya seperti itu. Walaupun dengan
belum menggunakan SOP pemupukan yang betul-betul benar, tapi agak benar lah kira-kira gitu. Jadi atas keuletan petani itu tadi kan, ya setiap pagi atau sore hari walaupun hanya 1 jam ditengok, ya kan, dirawat dan sebagainya. Itu jelas sebelum replanting dan pasca replanting itu sangat beda jauh. Ya, Pak, kalau setelah replanting ini kemudian keuangannya kan antara lain dari bantuan pemerintah itu yang sekarang jumlahnya 60. Iya. Dari 30 jadi 60. Iya. Pengalaman dari Bapak atau anggota KUD Bapak itu apakah juga mengalami kendala dalam mencairkan uang tersebut? Kalau kendalanya ini kan kami on proses juga ini untuk yang per 1 September mau dikasih bantuan 60 juta. Ya. Jadi memang ada beberapa hal yang versi petani dianggap ribet sebenarnya. Apa itu, Pak? Tapi mungkin itu tidak ribet, ya kan? Salah satunya kan kita juga mengklaim kan, kita kan sudah ber-SHM sejak tahun 1998. Tanahnya itu sudah SHM. Iya, apa itu, kan? Ya. Jadi menurut versi kami berarti kan tanah tersebut itu sudah tidak mungkin punya masalah, Ya. baik dari segi apapun kan. Tapi itu untuk mengaman kami pun sebagai pengurus tidak memandang ribet walaupun betul-betul capek, ya kan. Kan kita harus ke BPKH untuk merekomendasikan, ke BPN kan kira itu. Tapi itu tujuannya saya yakin untuk segi keamanan biar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Gitu. Ya. Jadi kami menikmati aja. Kalau yang 30 juta kemarin juga lancar, Pak? Lancar ya. Lancar ya? Ya. Berarti teorinya kalau 30 juta lancar, 60 juga lancar ya, Pak ya? Teori seperti itu. Teorinya di atas Iya, kertas iya, itu. iya, Artinya dengan yang 30 juta kemarin bisa jalan, yang sekarang yang 60 yang ke depan bisa juga gitu. Sama, ya. Ya karena sebenarnya kan nggak terlalu beda. Enggak. Malah saya dengar sekarang lebih lebih dimodifikasi, lebih sederhana. Sederhana tapi teori ini praktiknya sama. Prakteknya sama saja ya. Sama-sama untuk keamanan semua pihak lah. Oke. Kaitannya dengan sustainability tadi yang isu pertama yang kita sampaikan tadi, bahwa yang namanya sawit itu bisa ada dan bisa berdampingan dengan sesuatu yang lain yang bermanfaat itu ya. Dalam hal ini bisa dinamakan tumpang sari. Tumpang sari. Gitu, ya. Bapak juga mengembangkan itu. Iya. Jadi karena sebagian petani itu berasal dari daerah Jawa kan, yang sedikit banyak mempunyai etos kerja yang lebih kuat daripada penduduk lokal kan kira-kira gitu. Terus kedua, ada juga kawan-kawan petani yang usianya relatif muda itu kan secara fisik masih punya ketahanan tenaga kan kira-kira gitu. Jadi waktu ngopi itu ayolah kita manfaatkan lahan replanting yang nganggur ya, selama 0 sampai 3 tahun itu selama masa replanting, ayo kita manfaatkan. Nah setelah cerita-cerita ternyata ayo kita coba. Saya punya pengalaman katanya kan menanam melon. Ayo menanam. Dan alhamdulillah ya melon itu sangat bagus dan rasanya cukup manis. Tapi waktu panen itu yang membuat petani kita agak pening. Harganya tidak ada. Dari waktu kami mau berangkat panen itu terkabarkan harganya itu kan sekitar 22.000 per kilo. Ya. Tapi waktu kami panen tinggal 5.000. Kenapa itu, Pak? Ini versi petani. Versi petani kan nggak tahu banyak tentang pasar kan. Ya dimainkan pasar. Makanya harapan kita ya pemerintah hadir untuk mengamankan harga buah-buahan, salah satunya melon. Itu bukan karena terlalu banyak produknya sehingga di pasaran menjadi murah begitu. Nah itu kalimat yang sering digunakan. Di mana-mana lagi panen kira-kira gitu. Ya. Tapi di mana kita juga nggak dapat informasi. Ya, jadi versi petani yang mikirnya sederhana ini lah permain pasar. Iya. Tapi itu pun nggak kapok. Iya. Tetap kita berusaha untuk memanfaatkan tanah. Dan itu tidak hanya melon yang kami. Ada petani kami namanya Pak Sunar, dengan lahan 2 hektar itu di sela-sela juga ditanami nanas. Nanas pane bahasanya orang. Nanas pane. Juga kacang tanah. Itu juga bagus. Jadi hanya mindset dan punya waktu dan tenaga atau tidak. Iya. Karena petani sawit itu juga, sawit ada gambar gini juga, sawit itu menciptakan orang menjadi pemalas. Dan terbukti petani sawit itu menjadi pemalas. Gimana itu? Iya, artinya karena sudah terlalu aman dan nyaman dalam hal ekonomi. Iya.
Ada juga memang petani yang udah aman dan nyaman itu. Karena sudah tiap bulan akan Ya, dapat akan ada ATM. hasilnya Ya, kan ya, gitu ya, kan. Jadi kalau istilahnya lain tuh sudah Ya, PW ya. Pak. Posisi UENA. Gitu. Nah, itu Ya. sebagian. Ya, Ada mudah- sebagian yang masih apa. Makanya kawan-kawan yang masih muda ya, Ya. kita cerita-cerita, ayo kita manfaatkan. Iya Pak. Jadi tadi orang-orang yang tidak merasa di zona nyaman tadi, kemudian kreatif tadi Pak. Bapak cerita tentang melon dan lain sebagainya. Tapi di tempat lain saya lihat ada juga tuh di antara sawit-sawit Di itu ada ternak Pak. Apakah Bapak juga mengembangkan juga ternak Pak? Ternak ada, cuma kami kandangkan. Oh, Kandangkan ya. Jadi kami bermimpi bahwa di saat lahan kami yang begitu subur, tumbuh rumput yang begitu berwarna hijau kan, alangkah sedihnya kalau nggak kita manfaatkan dengan baik. Jadi kebetulan kami kan lahir dan besar di Tulungagung. Nah, waktu kami kecil itu di saat para petani udah memanen padi, batang padi itu namakan damen ya. Iya, damen. Itu dijemur. Habis itu ditumpuk dengan bambu yang diberdirikan, ditumpuk itu. Nah, setelah musim kemarau tiba, itulah yang kita pakai untuk memberikan pakan ternak sapi. Yang seperti itu aja warga kampung Tulungagung masih punya semangat yang tinggi untuk menjadi peternak sapi. Nah, di kampung kami yang saya sebut tadi rumputnya ini begitu subur. Kenapa? Kita masyarakat di situ, apalagi pemerintah, kok tidak bersatu padu untuk menjadikan rumput itu menjadi makan ternak sapi yang merupakan komoditas kedua setelah TBS sawit menurut saya seperti itu. Jadi kalau itu nanti terintegrasi antara sawit dan sapi, saya yakin minimal kabupaten kami, Kabupaten Labuan Batu Selatan, ya tidak akan mendatangkan sapi dari luar, bahkan mengeluarkan sapi dari kabupaten. Apalagi kemudian tidak hanya sapi, ada kambing, kambing pun macam-macam, ada kambing etawa, kambing dan lain sebagainya, macam-macam kan Pak ya. Setelah itu buah-buahan dan lain sebagainya. Apalagi Pak kira-kira yang bisa dikembangkan? Di tempat lain ada lebah Pak. Di daerah Labuan Batu Selatan juga ada sekolah lebah, itu kan. Termasuk di desa Teluk Panji 4 udah ada petani kita juga memelihara lebah lanceng namanya. Lanceng. Lanceng. Jadi lanceng itu peternak yang paling mudah sebenarnya. Saya ulang lagi kan, kalau sapi atau kambing kan kita wajib mengangon atau mengarit, ya kan. Ngasih makan. Kalau lebah itu yang penting kan kita sediakan tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan yang mengandung sari-sari madu. Lebah lanceng tadi kan terbang sendirinya. Mencari, dapat bawa pulang. Setelah dapat banyak, sebenarnya madu itu kan persediaan makanan lebah itu sendiri di saat bunga-bunga tidak menghasilkan madu. Tapi nggak apa-apa dipakai oleh manusia, dengan catatan dan tidak semua yang ada di koloni madu itu diambil semua. Disisain lah untuk makan dia sendiri. Dan itu juga menjadi gambaran kita, petani yang modern harusnya memanfaatkan hal-hal seperti itu. Jangan terlalu aman dan nyaman pada posisi petani sawit. Nah, di situ mungkin akan lebih maksimal kalau pemerintah dan kaum akademik hadir. Pak, saya mungkin sudah hampir habis waktunya ini, tapi saya mau tanya, ini penting sekali. Kalau sudah keadaannya seperti yang Bapak ceritakan tadi di desa Bapak atau di KUD Bapak itu ya, artinya teman-teman di sana itu, teman-teman petani sawit di sana itu boleh dibilang makmur. Ya, makmur. Makmur atau makmur sekali? Makmur sekali. Makmur sekali ya. Kalau Bapak tiba-tiba dari dari petani sawit suruh melepas sawitnya menjadi pegawai negeri, mau nggak Pak? Nggak mau. Nggak mau ya, karena lebih makmur dari Bapak ya Pak ya. Jadi saya mau. Dan asik memang menjadi petani sawit itu. Oh gitu Pak ya. Saya bisa mengerti Pak. Saya dulu nggak begitu percaya bahwa petani sawit itu lebih makmur dari pegawai negeri. Kalau gitu ceritanya, sebenarnya kalau saya tahu saya ikut transmigrasi saya dulu Pak. Iya. Dan ini saya juga mendengar berita yang bagus di zaman Pak Prabowo ini kan dibentuk Menteri Transmigrasi. Iya. Mudah-mudahan dengan kondisi transmigrasi pada era 98, kan? Atau masa tanam 91 itu menjadi file yang bagus dan menjadi mentor bahwa transmigrasi berhasil, ayo kita datangin, ayo kita banyak belajar
biar kawan-kawan yang Ya. akan dijadikan peserta migrasi pada periode ini semangat, Ya, ya. tidak merasa menjadi orang buangan. Ya. Dan ini Mas, ya. ini setelah direplanting, harga sawit per 2 hektar atau 1 kapleng itu tembus angka 600. Sekarang lagi naik. Sekarang lagi naik. Untungnya besar sekali, saya tahu. Ya, Pak, terakhir pertanyaan terakhir saya, ini pamungkas, Pak. Jadi kalau Bapak sangat optimis terhadap masa depan sawit dan Bapak sudah membuktikannya, apa yang ingin Bapak katakan kepada mereka yang nyinyir kepada sawit? Bagi mereka yang memandang negatif tentang dunia persawitan, silahkan datang ke Teluk Panji. Wah, buktikan sendiri. Buktikan, ya. Sendiri. Iya. 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 Boleh di sana 3 hari, Pak, untuk Boleh, membuktikan? iya. Wah, Lebih dari 3 hari juga boleh. boleh belajar di sana, Pak? Boleh. Oh iya, oke kalau gitu. Baik, Pak, kalau gitu terima kasih atas kunjungan Bapak. Iya. Waduh, perjalanan jauh dari mana? Dari Teluk Panji, Labuan Batu Selatan. Iya, ke sini 8 jam ke Medan. Mudah-mudahan Bapak tetap sehat, tetap Amin. sukses, Amin. dan keturunan Bapak Iya. tambah sukses. Ya, amin. Terima kasih, Pak.